Oke Pak, siap Pak. Saya akan membacakan profil dari narasumber kita yaitu Bapak Heri Depanda. Beliau ini adalah tamatan dari Master of Education dari University of Adelaide, Australia. Kemudian beliau juga merupakan duta teknologi Kemendikbudristek dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang dimiliki oleh beliau, pengalaman organisasi yaitu juga merupakan leader dari Google Educator Group di pesisir selatan. Dan saya tidak bisa membacakan semuanya karena terlalu banyak sekali gelar-gelar dia ini, gelar-gelar Bapak ini. Untuk lebih efektifnya Pak, supaya jangan apa nanti ditampilkan di screen aja Pak, screen layarnya Pak, biodatanya kurikulum vitae Pak Beri supaya lebih bisa dilihat oleh semua peserta itu. Share screen aja Pak, share screen. Halo Pak, bisa didengar Pak suara Pak Uji? Saya nggak ada. Sebelum di share screen Pak, dibuka dulu Pak di layarnya di bentuk PDF baru ditampilkan biodata beliau. Saya coba dulu ya. Apa Bu? Tadi saya udah. Hah? Tapi nggak apa-apa Pak, kalau ada gangguan teknis nggak apa-apa. Mulai aja diserahkan aja nanti. Oke Pak, berarti mempersingkat waktu. Nanti kita bisa diskusi langsung Pak ya. Kepada Pak Ferry Devanda, kami mohon untuk menyampaikan materi kita yang pertama. Bapak Ibu silakan ini segera. Baik, terima kasih Pak Muji. Saya berharap suara saya bisa didengar dengan jelas oleh Bapak dan Ibu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita bersama. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kacabdin yang tadi sudah memberikan sambutan. Kemudian Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak Ibu sudah mengundang kami. Senang sekali bisa membersamai Bapak dan Ibu guru-guru hebat dari SMA N1 Semeru Barat, Provinsi Aceh. Karena beberapa hal kegiatan daring, sehingga kita berharap ini tidak mengurangi makna dari kegiatan kita in-house training tentang implementasi kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya senang diajak oleh Bapak dan Ibu hebat dari SMA N1 Semeru Barat untuk membersamai Bapak dan Ibu dalam berdiskusi tentang seperti apa implementasi kurikulum Merdeka. Di sekolah kami sudah memasuki tahun kedua sekarang, sudah hampir tahun ketiga untuk implementasi kurikulum Merdeka. Sekolah kami menerapkan implementasi kurikulum Merdeka mandiri berubah atau jalur mandiri berubah yang kedua ya. Saya mendengar Bapak dan Ibu dari pembukaan Bapak Kacabdi dan juga informasi dari Pak Muji bahwasanya sekolah Bapak dan Ibu juga akan menerapkan kurikulum Merdeka tahun ajaran besok ya, kalau tidak salah ya. Tentu Bapak dan Ibu sekarang ingin berkenalan dulu seperti apa kurikulum Merdeka, apa tantangannya, kemudian
Bagaimana nanti menjalankannya jika memang tahun besok akan diimplementasikan, Bapak dan Ibu yang ditugaskan mengajar di kelas 10 nanti seperti apa. Oleh karena itu kegiatan ini diselenggarakan meskipun daring, dan saya berasumsi Bapak Ibu sekarang ada yang di satu ruangan, ada yang di ruangan berbeda, tidak ada masalah. Saya mengajak Bapak Ibu fokus dengan perangkatnya masing-masing karena waktu kita tidak banyak. Saya Berry Devanda sehari-hari bertugas di SMA 1 Koto 11 Tarusan, akan memfasilitasi membersamai Bapak dan Ibu nanti untuk sama-sama belajar tentang apa itu kurikulum merdeka. Yang Zoom Bapak tadi. Nah, Bapak dan Ibu, Yang ketika sebuah kurikulum baru diterapkan, pertanyaan pertama yang selalu terlintas bagi kita para guru adalah apakah jam saya nanti akan berkurang atau tidak? Apakah saya bisa sertifikasi atau tidak? Apakah kurikulum baru ini nanti akan mengganggu beban kerja saya atau tidak? Oleh karena itu saya akan langsung membagikan kepada Bapak dan Ibu, mohon izin untuk share screen. Mudah-mudahan tidak ada kendala di perangkat saya dan juga Bapak Ibu bisa menerimanya langsung. Sudah terlihat mungkin ya, Pak Muji ya? Oke Pak, langsung Bapak, Pak. ya. Baik Bapak dan Langsung, Pak. Ibu, saya melihat bahwasanya besok Bapak dan Ibu juga punya jadwal dengan Pak Maidaman tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Di sana di platform Mereka Mengajar silakan Bapak Ibu nanti install kemudian gunakan untuk sebagai kawan seiring bagi Bapak dan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, karena memang itu tujuannya adalah untuk membantu guru dalam mengimplementasikan kurikulum mereka. Sebelum saya masuk ke jumlah jam yang saya yakin sebagai Bapak dan Ibu juga sudah pernah melihat dokumen ini saya dapatkan di platform Mereka Mengajar. Struktur kurikulum Merdeka khusus untuk SMA atau madrasah aliyah, seperti yang Bapak Ibu tahu, kegiatannya nanti akan dibagi dua secara utama ya, pembelajaran utama. Yang pertama adalah pembelajaran reguler atau biasa kita sebut dengan intrakurikuler. Kemudian ada co-kurikuler yang melekat dengan pembelajaran, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau di sebagian sekolah atau institusi disingkat dengan P5 atau Propela atau project saja disebut. Prinsipnya dalam kurikulum Merdeka ada dua pembelajaran utama yang tidak boleh dipisah. Ini harus melekat satu sama lain, tidak boleh tidak satunya. Misalnya Bapak Ibu menerapkan kurikulum Merdeka tahun besok, itu artinya kedua-duanya harus Bapak Ibu harus Bapak Ibu jalankan. Kenapa? Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini nanti lintas mata pelajaran. Jadi tidak mata pelajaran lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah mendengar dan ingin mengetahui lebih jauh, silakan ketikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat sambil mungkin saya bisa lihat chat kemudian juga merespon pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, jadi dua proses pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka, satu intrakurikuler seperti biasa dan juga kemudian adalah P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang lintas mapel di antara 7 tema yang disediakan untuk SMA. SMA N1 Semelu Barat harus memilih 3 tema dari 7 tema yang disediakan oleh Kemdikbud nanti. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang pengen terlibat di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di tahun besok itu, Bapak dan Ibu mengampu tema yang mungkin ditugaskan kepada Bapak dan Ibu. Yang kedua, soal jam pelajaran. Jam pelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel melalui jam pelajaran tersebut. Kemudian pendekatannya beragam, berbasis mata pelajaran, boleh tematik, boleh atau terintegrasi. Nah, ada beberapa pilihan perubahan maksud saya terkait dengan mata pelajaran di kurikulum Merdeka, terutama kalau Bapak Ibu mengajarkan kelas 10 di tahun pelajaran besok, bahwasanya mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 itu belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Maksudnya ini adalah untuk menyambung apa yang anak kita pelajari di masa SMP dulu. Ketika mereka masuk ke kelas 10, mereka belajar mata pelajaran yang lebih kurang sama dengan SMP karena sifatnya melanjutkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang nanti guru
fisika, kimia, biologi, Bapak dan Ibu nanti akan mengajar mata pelajaran IPA namanya. Saya guru fisika, saya mengajar IPA fisika yang nanti kita lihat berapa jumlah beban per minggunya. Bapak dan Ibu yang guru sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi, Bapak dan Ibu nanti akan mengajar IPS di kelas 10 itu, tentu nanti IPS sejarah, IPS geografi, IPS ekonomi, dan IPS sosiologi. Oleh karena itu, sekali lagi, mata pelajaran IPA dan IPS belum dipisah pada kelas 10. Pada kelas 11 nanti mereka baru memilih mata pelajaran. Sebelum saya lupa, nanti Bapak dan Ibu di kelas 11 nanti akan saya lihatkan juga strukturnya. Di kelas 11 anak-anak tidak ada lagi penjurusan, tidak ada lagi jurusan IPA dan IPS, Bapak dan Ibu. Yang ada hanya anak-anak memilih mata pelajaran yang mereka minati berdasarkan mereka mau menjadi apa nanti setamat dari SMA itu. Lanjut dulu saya. Kemudian satuan pendidikan dapat memilih atau murid dapat memilih setidaknya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya. Contoh, kalau sekolah Bapak dan Ibu ada guru seni musiknya, silakan dipilih mapel seni musik. Kalau ada guru prakaryanya, silakan pilih guru mata pelajaran prakarya diajarkan nanti di kelas 10. Atau setidaknya Bapak dan Ibu memilih 1 di antara 5 seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan prakarya. Minimal 1 dipilih. Nah, di kelas 10, murid mempelajari mata pelajaran umum, jadi belum ada mata pelajaran pilihan. Seperti yang saya sebutkan tadi, murid memilih mata pelajaran sesuai dengan minat di kelas 11 dan 12, sesuai dengan kelompok mata pelajaran yang tersedia. Saya pengen lanjut dulu, Bapak dan Ibu, ke struktur yang di bawahnya. Ini sudah 12 ya. Oke, sebentar. Nah, ini. Memang agak kecil mungkin ya. Bapak dan Ibu bisa download ini secara mandiri atau saya sudah sediakan linknya. Mungkin saya akan pindah dulu ke ada satu dokumen yang sudah saya siapkan yang mungkin Bapak dan Ibu bisa download juga sambil kita biasanya nyambung pembicaraannya dengan Bapak dan Ibu. Saya mengajak Bapak dan Ibu di browser Bapak dan Ibu masing-masing, kita sama-sama download dokumen pendukung IHT kita. Silakan buka di tab atau di browser atau di HP Bapak dan Ibu, link yang ada di depan s.id/sman1 Semelu. Saya lupa ini Semelu Barat seharusnya ya, tapi saya singkat saja. Mohon maaf kalau ada keliru. Linknya seperti itu, silakan Bapak dan Ibu ketikkan di browser Bapak dan Ibu untuk mendapatkan dokumen-dokumen apa yang sedang saya bahas ini agar pembicaraan kita nyambung. Saya akan tunggu Bapak dan Ibu agak 1-2 menit untuk bisa mengakses folder tersebut s.id/sman1 Semelu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengakses dokumen tersebut, mohon Bapak Ibu komentar di kolom chat sehingga saya tahu Bapak dan Ibu bisa. Sudah Pak, sudah Pak. Mengaksesnya. Terima kasih Pak Muji. Iya, terima kasih Pak Muji. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengakses, terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu mau copy atau download dulu, termasuk presentasi saya hari ini, kemudian beragam materi mungkin yang bisa Bapak Ibu download ya, termasuk nanti penugasan Bapak dan Ibu. Saya juga sudah sediakan lembar kerjanya, kemudian cara menurunkan CP menjadi ATP nanti. Kalau Bapak dan Ibu sudah, saya ingin pindah share screen ke laman ini kembali. Bapak dan Ibu silakan buka di sana. Ya, Bu Iza Arada, terima kasih Bu Iza. Bu Iza atau Bapak ini, mohon maaf. Terima kasih komentarnya. Saya akan kembali lanjut ke sini Bapak dan Ibu. Nah, di dokumen ini Bapak dan Ibu akan bisa melihat alokasi waktu mata pelajaran khusus untuk SMA Madrasah Aliyah kelas. Ini detail dari yang tadi. Kita akan bahas satu persatu. Bapak dan Ibu pasti di dalam pikiran kita sebagai guru, apapun bentuk kurikulum, mau kurikulum berganti setiap tahun,
pertanyaan kita sebagai guru biasanya apakah ini mengganggu jam beban kerja saya atau tidak. Apalagi Bapak dan Ibu yang sertifikasi, pasti ini menjadi isu yang sangat-sangat penting ketika kurikulum baru mau diterapkan. Nah, Bapak dan Ibu guru PAI yang ada di dalam room ini, di sini kita bisa lihat alokasi intrakurikuler per tahun. Jadi data-data yang ada di dalam tabel ini disusun dengan asumsi 1 tahun itu adalah 36 minggu. Jadi jam ini adalah total jam per tahun. Kalau kita lihat pendidikan agama Islam dan budi pekerti di baris yang paling atas, di alokasi intrakurikuler. Kalau Bapak Ibu lihat ya, itu berapa JP Bapak dan Ibu setahunnya intrakurikulernya? Kalau Bapak Ibu lihat itu ada 72 JP ya dalam kurung 2. Duanya kita tinggalkan dulu. Saya pengen Bapak Ibu menemukan mata pelajaran Bapak dan Ibu sendiri. Saya mencontohkan PAI dulu, alokasi intrakurikuler per tahunnya 72 dalam kurung 2. Jadi 72 JP maksudnya itu adalah 72 JP 1 tahun. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Di mata pelajaran PAI ini kebetulan 36 JP. Nah, total katanya total per JP-nya 108 JP per tahun. Nah, bagaimana cara mencari berapa beban PAI sebenarnya 1 tahun, kombinasi antara intrakurikuler dan juga alokasi P5 ini. Kita tinggal bagi sebenarnya Bapak dan Ibu, yang 108 total JP ini kita bagi 36. 108 dibagi 36 tentulah itu nanti 3 JP ya Bapak dan Ibu ya, lebih kurang sama dengan kurikulum 2013. Jadi guru-guru PAI sebenarnya tidak ada perbedaan dengan kurikulum 2013. Prinsipnya Bapak dan Ibu nanti tetap beban kerjanya 1 minggu itu adalah 3 JP. Total dikali 36 dalam setahun, totalnya adalah 108 JP per tahun. Begitu seterusnya. Jadi Bapak Ibu cukup lihat total JP per tahunnya, nanti kita akan bagi dengan alokasi P5 ini maksudnya seperti apa. Bapak Ibu jangan pertanyaan, silakan ketikkan langsung di kolom chat. Kalau nampak nanti bagi saya pertanyaan Bapak Ibu, saya akan langsung singgung itu selama itu masih relevan dengan apa yang sedang kita bahas. Sekarang saya pindah ke pendidikan Pancasila. Bapak Ibu yang guru PKN, disebut sekarang pendidikan Pancasila, itu 72 JP per tahun. 72 JP per tahun, kalau kita mau cari per minggunya tentu 72 JP dibagi 36 minggu, tentu 72 dibagi 36 totalnya adalah 2 jam pelajaran. Guru PKN atau guru pendidikan Pancasila berarti bebannya nanti 2 jam ya Bapak dan Ibu, 1 minggu. Sedangkan guru bahasa Indonesia 144 dibagi dengan 36 itu lebih kurang kalau saya tidak salah hitung adalah 4 JP. Sama guru bahasa Indonesia dengan guru matematika yang mengajar di kelas besok berarti beban kerjanya 1 minggu adalah 4 JP. Nah, ini yang saya sebut tadi, ilmu pengetahuan alam, IPA, fisika, kimia, biologi, totalnya adalah 324 JP. Bapak Ibu silakan bagi yang guru IPA, fisika, kimia, biologi, 324 dibagi dengan 36 itu lebih kurang berapa? Berapa kira-kira Bapak Ibu? 324 dibagi 36 totalnya lebih kurang 9 JP ya Bapak dan Ibu. 9 JP itu 9 jam pelajaran itu untuk 3 mata pelajaran. 9 JP 3 mata pelajaran. Jadi kalau Bapak dan Ibu bagi guru fisika, kimia, biologi pada prinsipnya lebih kurang sama dengan K13 ya. Bapak dan Ibu dapat 3 JP 1 mapel itu. Total semuanya adalah 9 JP 1 minggu anak-anak kelas 10 kita nanti belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk IPS ada 4 mata pelajaran, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi.
Total semuanya 1 tahun itu adalah 432 JP. 432 JP kalau dibagi dengan 36 maka lebih kurang hasilnya 12 JP 1 minggu. 12 jam pelajaran 1 minggu. 12 jam pelajaran itu kalau dibagi dengan 4 mapel itu prinsipnya sama, 3 JP juga di 3 jam pelajaran juga untuk sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Lebih kurang sama prinsipnya, tetapi namanya di kelas 10 tetap kita sebut dengan IPS, IPS sosiologi, IPS ekonomi, IPS sejarah, dan IPS geografi. Untuk bahasa Inggris sama dengan Pancasila 72 JP dibagi dengan 36, total 1 minggunya 2 JP. PJOK prinsipnya sama dengan PAI 108 dibagi dengan 108 dibagi dengan 36, tentu 3 JP juga, guru PJOK 1 minggu. Informatika, ini yang penting Bapak dan Ibu, informatika menjadi mapel wajib di kelas 10 SMA. Oleh karena itu Bapak dan Ibu wajib memasukkannya nanti ke roster atau jadwal pelajaran karena informatika menjadi mata pelajaran wajib. Dan bebannya adalah 108 dibagi dengan 36 JP, totalnya tentu 3 JP. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang 108 ini berarti itu 3 JP, informatika, PJOK, kemudian PAI itu 3 JP. Yang 72 JP yang dimana per minggunya 2 JP adalah pendidikan Pancasila dan bahasa Inggris, lebih kurang sama dengan K13. Kemudian seni dan prakarya tadi Bapak Ibu pilih minimal 1 dari 5 ini, total bebannya 2 JP juga. Kemudian boleh muatan lokal 2 JP. Saya tidak tahu kalau di Aceh sekarang ada muatan lokal atau bagaimana. Silakan Bapak Ibu komen di kolom chat. Ini soal jam dulu ya, Bu Kepsek dan Bapak Ibu yang lain, soal jam dulu saya pikir tidak banyak berbeda dengan K13. Kalau memang Bapak Ibu mau menerapkannya di tahun pelajaran besok, seharusnya tidak ada kendala karena jumlah jamnya tidak jauh berbeda. Saya melihat pertanyaan tadi dari kolom chat yang namanya nama HP-nya ini, mohon maaf Bapak saya tidak tahu namanya, saya baca pertanyaannya saja. Bagaimana untuk jam sertifikasi mapel ekonomi Pak? Mohon penjelasan. Nah, untuk sertifikasi karena jamnya tidak ada perbedaan ya dengan K13 yang dulu khusus untuk kelas 10 ya. Untuk kelas 10 Bapak atau Ibu yang bertanya, untuk ekonomi kan tetap 3 JP, 3 jam pelajaran untuk ekonomi di kelas 10. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada rombel berapa, saya tidak tahu di SMA 1 Sentul Barat berapa rombel Pak Muji, berapa kelas? 6 Pak. Kalau tahu 6 kelas ya, oke siap. Jadi di kelas satu kelas Pak. Oke, dua. siap. 2 kelas ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, prinsipnya seperti itu. Senang sekali saya ada pertanyaan dari Bapak Ibu ekonomi tadi. Soal mata pelajaran ekonomi tadi. Jadi prinsipnya seperti itu Pak. Kalau Bapak sertifikasi dengan K13 seharusnya tidak ada masalah juga dengan Bapak Ibu menerapkan kurikulum Merdeka. Saya melihat juga ada pertanyaan dari Bapak Ibu kita Pak Didik ya tentang mata pelajaran matematika peminatan. Nah ini saya bahas nanti di slide berikutnya. Di slide berikutnya nanti di lembar berikutnya ada struktur kurikulum yang lebih lengkap untuk kelas 11 dan kelas 12. Ini menarik nanti Bapak dan Ibu di kelas 11 seperti apa nanti kurikulum Merdeka. Soal ini ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Didik setelah slide ini, setelah dokumen ini. Sebelum menjawab soal peminatan tadi, saya pengen highlight poin-poin yang ada soal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu sekali lagi di slide pertama tadi saya mengingatkan lagi bahwa saya pembelajaran reguler, intrakurikuler kita sebutnya itu tidak terpisahkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita sebut dengan co-kurikuler. Nah dari co-kurikuler ini harus ada diajarkan bagaimana alokasi waktunya lebih kurang seperti yang di tabel yang sedang kita bahas ini. Jadi saya contohkan untuk PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tadi ceritanya kan ada 3 JP bebannya 1 minggu Bapak dan Ibu.
Dari 3 JP itu sebenarnya 2 JP untuk pembelajaran intrakurikuler seperti biasa. Sedangkan 36 JP ini kalau kita bagi 36 kan jadi 1 Bapak dan Ibu. Jadi 2 JP mata pelajaran PAI itu untuk intrakurikuler dan 1 JP-nya itu adalah untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang 2 tambah 1 tentu totalnya nanti adalah 3 JP per minggu. Jadi di dalam beban mengajar Bapak Ibu nanti sebagai guru yang mengajar di kurikulum Merdeka, di dalam beban jam 3 JP, 4 JP tadi atau ada 2 JP. Di dalam beban tersebut ada komposisi jam proyek atau jam P5 yang harus Bapak Ibu ajar. Bagaimana teknisnya? Nah, Bapak dan Ibu, nanti saya juga akan bagi panduan pengembangan P5 ini. Jadi Bapak dan Ibu yang harus punya nanti di sekolah adalah panduan pengembangan KWSP, kemudian panduan pengembangan P5, yang terakhir adalah panduan pembelajaran dan asesmen. 3 panduan itu saja yang harus Bapak miliki untuk memahami kurikulum Merdeka. Soal alokasi proyek yang sudah saya sebutkan tadi melekat ke dalam intrakurikuler, bagaimana dengan pelaksanaannya? Saya akan mungkin singgung juga sedikit di sini. Pelaksanaannya Bapak dan Ibu, ada 3 cara menerapkan P5 di sekolah Bapak Ibu nanti. Cara yang pertama, mohon diperhatikan. Cara yang pertama boleh Bapak Ibu pakai sistem semi block namanya atau sistem harian dulu ya, boleh. Misal dari struktur kurikulum ini Bapak dan Ibu belajar di sana mungkin sudah 5 hari kerja atau 6 hari kerja, tidak ada masalah. Mungkin pagi sampai sebelum 2 jam terakhir Bapak Ibu mengajarkan intra dulu. Kemudian di 2 jam terakhir setiap hari itu Bapak dan Ibu mengajarkan proyek. Pilihan pertama. Pilihan kedua, dalam 1 minggu misalnya Bapak Ibu hari kerjanya 6 hari. Hari Senin sampai hari Kamis mungkin Bapak dan Ibu fokus mengajarkan intra dulu, berarti beban intra yang ini, berarti PAI 2 JP dan seterusnya, informatika 2 JP. Kemudian di hari Jumat dan hari Sabtu Bapak dan Ibu fokus mengerjakan proyek. Yang 1 JP yang di kolom ini Bapak Ibu tumpangkan ke hari Jumat dan hari Sabtu. Itu cara kedua. Cara ketiga yang dipakai oleh sekolah saya, kita pakai sistem blok. Sistem blok ini maksudnya Bapak dan Ibu, kami menyelesaikan semua materi intrakurikuler dulu bulan Juli ini sampai awal November. Kita belajar intra saja dulu, kita tidak bahas proyek. Dengan total JP di roster atau jadwal pelajaran yang total JP per tahun ini, nanti PAI saya masukkan 3 karena saya wakil kurikulum, saya masukkan PAI 3, informatika 3, PJOK juga 3. Full kami belajar dari bulan Juli sampai November itu full intrakurikuler dengan beban yang full juga total JP per tahun. Kemudian di minggu kedua November sampai akhir Desember kita full pula mengerjakan proyek P5. Jadi itu yang disebut dengan sistem blok. Diselesaikan dulu mata pelajaran di intrakurikuler itu, kemudian kita sisihkan waktu di akhir semester untuk full membahas proyek. Proyek sekali lagi saya ingatkan Bapak dan Ibu tidak berkaitan dengan mata pelajaran. Bapak dan Ibu bisa saja nanti guru PAI ditugaskan mengajar proyek di tema yang mungkin rekayasa teknologi, tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran Bapak Ibu, tidak ada masalah. Karena memang proyek itu lintas mapel dan tidak mengikat kepada satu mapel. Jadi itu soal pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila, bagaimana implementasinya. Soal bagaimana Bapak Ibu menerapkannya nanti di SMAN 1 Simelu Barat, Bapak Ibu yang paling tahu mana yang paling cocok, entah pakai pendekatan harian tadi, entah pakai pendekatan mingguan, atau Bapak Ibu memakai sistem blok yang juga diterapkan di sekolah saya. Itu yang bisa saya jawab soal proyek. Soal detailnya silakan Bapak Ibu tanyakan juga di kolom chat nanti. Ibu Cutulisa. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Pak Didik mohon dipending dulu ya Pak. Koordinator P5 bisa untuk berapa guru Pak, dan bagaimana dengan pembagian jam? Nah,
Bagus sekali ya pertanyaan Ibu Lisa ya. Bapak dan Ibu, masing-masing proyek atau saya mungkin biar lebih nyambung nanti Bapak dan Ibu, saya mungkin juga ikut membagikan folder saya biar nyambung ceritanya ini dengan pertanyaan yang mohon maaf ini saya akan pindah ke sini. Saya lihat Bapak Ibu. Saya akan ganti share screen saya dengan panduan pelaksanaan proyek karena pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Cut Lisa yang menarik sekali tentang bagaimana sebenarnya panduan proyek ya. Biar nyambung dengan jawaban saya nanti dengan pertanyaan Bu Lisa. Jadi di dalam pelaksanaan P5 Bu Lisa dan Bapak Ibu yang lain dalam pelaksanaan P5 yang pertama tadi kita pilih 3 tema ya. Kita pilih 3 tema dari 7 tema yang disediakan oleh Kemdikbudristek dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu 3 tema yang harus diselesaikan 1 tahun. Contohnya, temanya adalah lanjutan itu, Bapak dan Ibu. Ini saya mau bukakan dulu ya, biar nyambung cerita saya dengan Bapak dan Ibu. Saya akan ini SMA ya. Bentar. Pelan-pelan aja Pak. Iya, Kita agak apa namanya, guru-guru kita kan masih jauh kali, belum pernah. Oke, siap. Pelan-pelan aja Pak, maksudnya apa namanya? Karena masih banyak yang di stop aja Pak. Ya, oke Pak, oke Pak. Kalau saya terlalu cepat nanti di stop aja. Lebih contohkan yang guru seni. Oke, Bu Cutnya guru seni. Oke. Saya akan pindah share screen ke sini. Mudah-mudahan terlihat. Sudah terlihat Pak Muji? Oke Pak. Oke Pak, oke. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya Pak Muji ya? Ada Pak. Ada Pak, ada. Ya. Sudah terlihat panduan pengembangan proyek ya? Iya Pak. Oke. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu Cut tadi tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu bisa baca lebih jauh nanti tentang panduan ini yang mungkin nanti belum saya masukkan ke dalam drive, nanti ingatkan saya akan memasukkan ke dalam drive. Bapak dan Ibu, soal proyek ini yang pertama prinsip-prinsip dan kuncinya ya. Saya mungkin akan langsung ke arah sini. Kenapa juga proyek ini P5 ini penting? Yang pertama Bapak dan Ibu, ada beberapa hal di dalam pembelajaran kita yang belum mengakomodir terbentuknya kompetensi siswa kita, terutama kompetensi yang berkaitan dengan profil pelajar. Bapak dan Ibu, hasil diskusi dan elaborasi dari para pimpinan kita di Jakarta dan juga ahli-ahli pendidikan, memang anak-anak kita ke depannya diharapkan memilih segenap kompetensi yang ada yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensinya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. 6 dimensi ini yang diprediksi akan sangat dibutuhkan oleh generasi-generasi masa depan. Nah, anak kita yang hidup di masa yang akan datang diharapkan kalau mereka sudah punya 6 kompetensi ini, mereka diharapkan nanti bisa bertahan, bisa survive, bisa mengambil peran nanti di tempat mereka masing-masing. Oleh karena itu harus ada usaha untuk terus melatih 6 dimensi ini. Salah satunya adalah dengan menjadikan
project based learning itu sebagai co-kurikuler atau pelajaran di luar intrakurikuler tetapi sifatnya wajib. Nah, itu makanya dasar proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diselenggarakan. Saya pengen langsung pelaksananya tadi berpusat kepada murid, eksploratif dan seterusnya. Manfaatnya ini bisa Bapak Ibu bisa sendiri nanti di sana. Saya mungkin akan langsung ke tema-tema ya. Tema-tema yang diharapkan diberikan kepada siswa kita. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan lagi ketika Bapak dan Ibu nanti ditugaskan menjadi fasilitator proyek ya. Jadi ketika kita nanti menjadi fasilitator proyek, Bapak dan Ibu yang perlu beberapa hal perlu kita sesuaikan. Yang pertama, fasilitator proyek itu agak berbeda perannya dengan yang pertama, fasilitator proyek itu tidak harus ahli dan paham di dalam proyek yang sedang atau akan dibuat. Kalau guru kita menguasai materi dan konsep yang kita ajarkan, sedangkan sebagai fasilitator proyek kita tidak harus menjadi yang ahli di dalam proyek yang akan kita rancang bersama peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas seorang fasilitator itu adalah merancang langkah-langkah untuk memudahkan siswa mencapai tujuan belajar dari proyek. Jadi kita sebenarnya menyiapkan tangga-tangganya saja kepada anak itu untuk mereka sukses mencapai tujuan dari pelaksanaan proyek tersebut. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, ketika kita menjadi fasilitator proyek, kita harus maklum dengan aktivitas ruang kelas yang mungkin tidak hanya duduk diam di kelas. Nah, ini penting, ini makanya IHT ini harus diikuti oleh semua guru, karena ketika pelaksanaan P5 nanti bisa saja anak itu sering keluar kelas, kemudian mengobservasi, menggambar, atau aktivitas-aktivitas lain di luar kelas. Oleh karena itu kita harus maklum, ruang kelas tidak harus diam atau sunyi, bisa saja ruang kelas cenderung ribut atau banyak aktivitas-aktivitas yang membuat anak-anak harus bergerak. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mafhum terhadap 3 hal tadi. Yang pertama, fasilitator harus men-switch, guru harus men-switch programnya menjadi seorang fasilitator. Kemudian 2 yang lain yang saya sebutkan tadi. Nah, soal proyek P5 ini juga, ini langkah-langkahnya Bapak dan Ibu menentukan topik spesifik, identifikasi tingkat kesiapan, merancang modul, alokasi, dan membentuk tim fasilitasi proyek yang Ibu tanyakan tadi. Nah, fasilitator proyek ini nanti akan bertanggung jawab membimbing tema dan juga kelas yang diampu. Kegiatan proyek P5 ini diselenggarakan secara kolaboratif ya Bapak dan Ibu. Jadi guru-guru nanti masuk bersamaan ke dalam kelas itu. Jadi masuknya tidak sendiri-sendiri lagi ketika jam proyek itu. Bapak Ibu harus masuk bersamaan untuk kemudian Bapak dan Ibu membantu memfasilitasi anak-anak kita untuk mengerjakan proyek yang mereka pilih. Nah, saya mencari tema umumnya dulu, langkah-langkahnya seperti itu tadi ya. Ini total proyek, alokasi proyek per tahun untuk kita SMA kelas 10, 486 jam pelajaran setahun. Total untuk 3 tema tadi itu ya, 486 JP. Sedangkan untuk kelas 11 itu hanya 216 JP per tahun. Kenapa? Karena di kelas 11 dan kelas 12 nanti Bapak dan Ibu, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya pada mata pelajaran wajibnya saja. Mohon dicatat di kelas 11 nanti, kalau di kelas 10, semua guru mapel yang mengampu di kelas 10 bertanggung jawab pelaksanaan proyek P5. Sedangkan di kelas 11, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya menjadi tanggung jawab guru-guru mata pelajaran umum saja. Mata pelajaran umum saja seperti PAI, Bahasa Indonesia, Matematika, PJO, Sejarah menjadi pelajaran umum nanti di kelas 11, kemudian Bahasa Inggris,
tambah lagi kalau tidak salah total semuanya di tempat ya itu 22 JP ya. Kalau kemarin 22 JP tambah BK juga masuk kelas di tempat saya, total 25 JP mapel. Nah, jadi seperti itu di kelas. Saya lanjut lagi ini pemilihan caranya tadi ya. Saya mungkin akan lanjut ke Bapak dan Ibu di kelas di sekolah Bapak nanti perannya harus menunjuk dulu koordinator project siapa. Nah, ini boleh ditunjuk yang pekerjaannya ada di dalam ini, yaitu bisa saja dia wakil kepala sekolah atau pendidik yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan dan mengelola project. Boleh. Di tempat saya langsung wakil kurikulum yang menjadi koordinator project. Nah, kemudian selain koordinator,